Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khomisatu ya sekarang ya. Kan kemarin udah masyarib, malabis, wal masakin itu udah. Dua dari bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khomisatu wa salasuna, dan maqalah yang ke-35. Ketemu ya? Udah ya? Wal maqalatul khomisatu wa salasuna, dan maqalah yang ke-35 ngan Hamidin Al-Laqafi, dari Syekh Hamid Al-Laqafi rahimah, semoga merahmati Allah. Atahu telah mendatangi kepada Hamid Al-Laqafi, ada seseorang yang datang ke Syekh Hamid. Rajulun, seorang laki-laki, faqala maka berkata rajul lahu kepada Syekh Hamid Al-Laqafi, Ausini wasiatkan kepadaku ya Syekh, ai bima dengan sesuatu yang fa'uni, artinya yang memberikan manfaat kepadaku, jadi minta diajar. Fiddini, dalam masalah agama. Faqala maka menjawab Syekh Hamid Al-Laqafi tadi, ada seorang laki-laki, seseorang yang datang, ya Syekh Hamid, berikan wasiat kepadaku yang memberikan manfaat untuk agamaku. Faqala maka menjawab Syekh Hamid, jadikanlah lidinika, untuk agamamu, ghilafan sampul kahilafil mushafi, seperti sampulnya mushaf. Jadi jadikanlah agamamu itu sampul seperti sampulnya mushaf. Jadi Quran itu kan ada sampulnya ya. Jadi kalau kamu ingin dinasihati masalah agama, ya jadikanlah agamamu itu sebagai sampul kehidupanmu. Wa huwa, dan adapun sampul ma sesuatu yasunahu yang menjaga anid danasi, dari kotoran. Di sampul itu kan fungsinya salah satunya adalah untuk menjaga dari kotoran. Kalau kamu ingin dinasihati masalah agama, ya jadikanlah agamamu itu sebagai sampul untuk melindungi dirimu dari kotoran, dari dosa. Kila dikatakan lahu kepada rajul ma sesuatu ghilafun mana? Ghilafun sampul ad-dini, sampulnya agama. Sampulnya agama apa sih? Fas-syari'atu, yakni ilmu syariat, min haitsu innaha, dari sisi mana? Dari sisi innaha, sesungguhnya syariat, tuta'un ditaati, sama diberikan nama dinan, agama. Jadi ya pokoknya sampulnya agama itu ya hukum-hukum agama Islam ya. Kalau kamu ingin hidup, ingin selamat, ya jadikanlah agama itu menjadi sampul. Sampul itu apa? Ya hukum-hukum agama Islam. Hukum agama Islam itu bagaimana? Ya harus kita taati. Tuta'u kita yang harus ditaati. Itu sama disebut dinan, agama. Jadi agama ini hakikatnya adalah sampul, melindungi kita dari dosa, dari kotoran. Wa min haitsu, dan dari sisi mana? Innaha sesungguhnya syariat, tajma'u dikumpulkan, tusamma. Jadi hukum agama Islam itu dikumpulkan, tusamma diberikan nama, millata, yakni milah itu juga agama. Jadi hukum syariat Islam itu disebut agama.
Wa min haitsu innaha, dan dari sisi innaha sesungguhnya syariat, yurja'u menjadi rujukan, yurja'u menjadi rujukan sumber hukum. Jadi hukum agama itu menjadi sumber hukum, ilaiha kepada syariat, tusamma disebut madhaban, yakni madhab. Jadi kumpulan hukum-hukum agama itu menjadi rujukan. Nah, rujukan hukum-hukum agama itu disebut madhab. Jadi kalau masih pilihan-pilihan manhaj itu ya ajaran. Madhab itu ada 4 ya yang terkenal. Nah, itu menjadi rujukan, itu disebut madhab. Jadi madhab itu hanya sebutan, ya hakikatnya ya sumber agama, hukum agama gitu. Hukum agama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata Imam Hamid lahu kepada rojul tadi, seorang yang datang dimintai nasihat tadi, Khilafuddin, sampulnya agama. Ya, ini nasihat benar-benar dari Imam Hamid. Sampulnya agama itu bagaimana sih? Pertama, tarkul kalami, meninggalkan perkataan. Illama, kecuali sesuatu atau perkataan, la buddha, yang wajib minhu, dari perkataan. Jadi minhu, dari perkataan itu ya meninggalkan perkataan yang nggak penting. Kalian itu ngomong, bicara itu yang penting-penting saja. Kalau bicara nggak penting, itu tinggalkan. Kata Imam Hamid, itu menjadi sampulnya agama. Jadi meninggal perkataan yang nggak penting itu menjadi sampulnya agama. Artinya apa? Kamu akan selamat, akan dilindungi oleh agama. Makanya jangan banyak ngomong yang nggak penting. NATO ya, istilah bahasa kerennya NATO. Not action, talk only. Orang yang nggak pernah ada action, nggak ada kerja nyata, tapi hanya banyak bicara. Hindari not action, yang nggak ada kerja, talk only, hanya banyak bicara. Itu nggak boleh. Makanya itu diambil oleh orang Barat itu ini ngambilnya dari kitab Ta'lim Muta'alim. Ya, NATO, not action, talk only, itu ya dari kitab Ta'lim Muta'alim itu. Jangan banyak bicara kalau nggak penting gitu. Kalian akan dilindungi oleh sampul agama. Tarkul kalami, meninggal perkataan, illama, kecuali sesuatu, labuta, yang harus minhu, yang dari perkataan yang harus dikatakan. Wa huwa, adapun tarkul kalam, sesuatu layah sulu, yang tidak menyebabkan berhasil, al maksudu, tujuan. Maksud itu tujuan, min umuri dunia, dari perkara dunia, illa bihi, kecuali dengan omongan. Pokoknya intinya ya jangan banyak ngomong itu yang penting-penting saja. Nah, itulah yang pas menurut agama. Kalian akan dilindungi oleh agama. Kalau kalian banyak ngomong ya menurut agama itu kalian akan celaka, akan keselio lidah. Ya, akan keselio lidah kalau banyak ngomong itu kemungkinan slip of tongue. Bahasa Inggrisnya apa? Keselio lidah. Itu kan makin tinggi ya. Makin tinggi resikonya, makanya jangan banyak ngomong. Kalau nggak perlu ya jangan banyak ngomong. Nah, yang perempuan nanti misalkan udah gadis, ada yang ngelamar, kamu mau nggak dilamar si fulan? Udah diem aja. Diam itu berarti setuju. Nggak usah banyak ngomong. Kalau banyak ngomong nanti keselio lidah. Yang enggak, yang harusnya enggak diomongkan jadi diomongkan. Akhirnya berdampak negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sulaimannya berkata Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini perkataan Nabi Sulaiman. Au Luqmana, atau berkata Nabi Luqman. Dua nabi berkata di surat Luqman itu juga
jumhur ulama itu menyimpulkan sebagai nabi. Qala Sulaiman berkata Nabi Sulaiman alaihissalam, Luqmana atau Nabi Luqman. Ada yang namanya Luqman mana? Itu nabi, itu nama nabi. Makanya harus pintar kayak Nabi Luqman ya. Luqmana atau Nabi Luqman. Ila kana tatkalanya ada al-kalamu berbicara min fiddatin seperti perak. Karena ada as-sukutu diam minadz zahabi seperti emas. Ini kata Nabi Sulaiman, kata Nabi Luqman. Diam itu bagaikan perak, bicara itu bagaikan perak, kalau diam bagaikan emas. Bicara yang baik-baik itu mendapat pahala. Pahalanya apa? Seperti keutamaan perak. Tapi kalau kalian diem ya, karena itu nggak perlu ya dengerin aja. Ada mau balik dengerin, diem ya. Itu kalian diumpamakan itu keutamanya seperti emas. Bagaimana artinya? Wal makna dan artinya. Ila kana tatkalana ada al-kalamu pembicaraan kalam fil khairi dalam hal yang baik-baik. Kalau berbicara hal yang baik-baik, kal fiddati seperti perak, hasanan baiknya. Karena bila ada as-sukutu diam anis syarri dari kejelekan, kadzahabi keutamaannya seperti emas. Jadi kalau kalian ya membicarakan hal yang baik-baik, membicarakan isi pelajaran, membicarakan isi pengajian ya, banyak bicara tapi membicarakan hal yang baik-baik, itu keutamaannya seperti perak. Tapi kalau kalian diam melihat kejelekan, anisyarri, kalian itu kan zahabi seperti mendapatkan emas segunung ya, keutamaannya seperti mendapatkan emas. Artinya apa? Lebih baik pahalanya, lebih besar pahalanya. Kalian membicarakan masalah pelajaran, dapat pahala. Kalian melihat kejelekan teman, tapi kamu diem, nggak ngomong-ngomong ke yang lain. Atau nanti kalian sudah bermasyarakat, di masyarakat ada kejelekan saudaramu, kejelekan tetanggamu, tapi kamu diem, nggak ngomong-ngomong, nggak pernah membicarakan kejelekan tetanggamu atau saudaramu, itu kalian mendapatkan keutamaan pahala seperti mendapatkan emas. Bicara yang baik itu udah bagus. Apalagi misalnya tetanggamu itu ada yang curang, berbuat nakal, yang melihat hanya dirimu sendiri. Nah, kamu diem, nggak komentar, nggak bilang-bilang ke siapapun, itu oleh Allah seolah-olah kalian itu mendapatkan emas, ya, mendapatkan pahala seperti keutamanya mendapatkan emas. Tapi kalau hanya kita berbicara masalah kebaikan walaupun itu pelajaran, itu pahalanya seperti keutamaannya perak. Jadi intinya apa? Kesimpulannya apa? Menutupi kejelekan orang lain, menutupi kejahatan teman, itu lebih baik daripada kalian berbuat baik. Jelas ya? Jadi kalau ada temanmu mempunyai kekurangan, kejelekan, tutupi. Jangan bahkan kalian ceritakan ke orang lain. Kalau saking senangnya supaya dianggap wartawan, nah kalian cerita, aduh si fulan tadi dia itu kentut di celana misalnya. Kan malu teman kamu kalau diceritakan. Yang menceritakan nggak dapat apa-apa ya. Yang menceritakan, memang ada yang ngasih uang, udah karena kalau telah menceritakan temennya ya di celana ini kasih duit, enggak akan ada itu. Ya. Yang disebutkan, yang diceritakan juga jadi malu, tutupi. Jadi kalau ada kekurangan temanmu itu tutupi, ada kejahatan temanmu itu tutupi. Kalian akan mendapatkan pahala diumpamakan seperti mendapatkan emas. Artinya apa? Pahala yang sangat utama.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini intaha. Jadi perkataan siapa namanya? Nabi Sulaiman sama Nabi Luqman tadi ya sampai di sini. Nah, yang berikutnya itu perkataan ulama. Alif ha itu artinya intaha. Jadi perkataan Nabi Sulaiman dan Nabi Luqman tadi ya udah, pokoknya kalau diem itu emas, kalau bicara yang baik-baik itu perak. Nah, itu sampai di sini. Terus wasyakitu dan diam fil haqqi dalam kebenaran kannatiki seperti halnya mengucapkan fil batili di dalam hal yang batil. Tapi sebaliknya, kalau kalian menghadapi sesuatu yang hak, itu ya kalau yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, maksudnya begitu. Misalnya ada seseorang yang dikejar-kejar, ada seorang pencuri misalkan mencuri dikejar-kejar, masuk ke rumahmu, kalian ditanya, tadi ada enggak seorang yang lari masuk ke rumahmu? Kenapa memangnya dia tadi mencuri? Kalian ngomong enggak ada. Nah, berarti kalian menutupi kebenaran, menutupi yang hak. Itu sama saja kalian berbuat dosa. Kalau yang hak itu jangan ditutupi. Ya, kalau ada seorang pencuri yang masuk ke rumahmu dikejar-kejar masyarakat, ya kamu ngomong, ya tadi ada masuk ke rumahmu, ya bisa kamu masuk ke rumahmu, kalian tangkap tapi jangan disiksa. Kalau kalian ingin melindungi. Tapi kalau kalian ngomong, oh nggak ada orang yang masuk ke rumahku, nah, itu kalian sama saja berbuat dosa. Yang kedua apa? Watarkut dunya dan meninggalkan dunia. Watarkut dunya dan meninggalkan dunia. Kalau yang tadi kan meninggalkan apa? Banyak ngomongnya. Ayo, jangan huruf aja. Kalau yang pertama itu hendaknya kalian jangan ngomong. Yang kedua apa? Watarkut, kalau supaya kalian itu selamat dilindungi oleh khilaf tadi, sampulnya agama tadi, dilindungi oleh agama. Supaya kalian itu dilindungi oleh agama, maka kalian jangan banyak ngomong kecuali yang penting-penting. Yang kedua apa? Watarkut dunya dan meninggalkan urusan dunia. Minal amtiati dari beberapa harta, illama kecuali sesuatu la buddha yang wajib minhu dari harta. Jadi meninggalkan urusan dunia itu ya kalian harus jujur. Kalau bukan hakmu, harta itu bukan hakmu, ya jangan kamu ambil. Kalau jadi pedagang jangan mengurangi timbangan. Kalau disuruh belanja jangan mengambil untung. Kalau habisnya 100.000 ya 100.000, habisnya 100.000 kamu laporan kepada nyuruh kok 105.000, berarti kamu itu belum meninggalkan dunia. 100.000 ya 100.000, artinya itu kalian meninggalkan dunia. Mengambil yang bukan hakmu itu kalian berarti belum meninggalkan dunia. Salah satu pindah ya, jangan herewai. Kalau nggak nyimak, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi meninggalkan dunia itu bukan berarti kita nggak boleh mencari harta, itu enggak. Jangan mengambil yang bukan hakmu. Jujur dalam timbangan, jujur bila mendapatkan amanah untuk menyampaikan uang misalkan, atau suruh belanja ke pasar, habisnya 100.000 ya 100.000, jangan dilebihkan. Kalau kalian melebihkan itu berarti kalian belum meninggalkan dunia. Tapi kalau kalian amanah itu kalian berarti meninggalkan dunia. Ya sesuai yang menjadi hakmu.
Wa huwa dan adapun meninggalkan dunia, ma sesuatu la tahsilu yang tidak berhasil al hajata sesuatu hajat atau tujuan illa bihi kecuali dengan meninggalkan dunia. Itu jadi kalian ya meninggalkan dunia itu gitu. Intinya bukan kalian itu tidak boleh kerja mencari uang yang banyak, boleh sebanyak-banyaknya sehingga kalian itu menjadi kaya raya. Hanya kalian itu jangan mengambil yang bukan hakmu. Kalau berdagang ya harusnya untung misalkan 300.000 ya itu aja. Jangan ditambah tipu-tipu supaya mendapatkan keuntungan 350.000. Berarti yang 50.000 itu kalian tidak meninggalkan dunia. Karena apa? Mengambil hak orang lain. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kok hilang? Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarku ma khola tobatu. Wa tarku ma khola tobatu dan meninggalkan campur pergaulan anasi dengan manusia. Jadi kalau kamu ingin dilindungi agama, ya dilindungi oleh golib tadi ya, sukuf tadi ya, pelindung agama tadi. Satu, meninggalkan omongan yang enggak penting. Dua, meninggalkan dunia, artinya jujur, amanah. Yang ketiga, meninggalkan pergaulan. Mukholatatu itu artinya campur anasi dengan manusia. Meninggalkan pergaulan dengan manusia. Ilama kecuali sesuatu labuda yang wajib minhu dari pergaulan dengan manusia. Artinya apa? Bukan artinya kalian nggak boleh gaul, itu enggak. Ya gaul tapi milih-milih. Milih kepada orang yang soleh, milih seperlunya. Jangan sembarang pergaulan, jangan sembarang orang kalian menjadi sahabatnya. Yang baik-baik saja. Jangan kalian bersahabat atau bergaul dengan orang yang tukang mabuk. Jangan bergaul dengan orang yang tukang judi. Jangan yang bergaul dengan orang yang suka hura-hura. Itu artinya meninggalkan pergaulan. Pergaul ya santri ya kepada orang yang senang ngaji, yang senang murojaah, yang senang matlaah. Kalau yang bodoh-bodoh, yang pemalas ya kalian jangan bergaul, tinggalkan itu, nanti nular ya. Itu nggak boleh. Kalau kalian ingin dilindungi oleh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa dan adapun tarku mukholatoh tadi, meninggalkan pergaulan yang nggak perlu. Sesuatu layak sulu yang tidak menyebabkan berhasil al-matlubu yang dicari illa bihi kecuali dengan pergaulan wanasi dan manusia. Jadi ya sewajarnya gaul ya gaul, tapi pilih-pilih dengan orang yang soleh-soleh saja, yang kira-kira membawa manfaat kepada kita. Kalau kira-kira membawa madarat itu tinggalkan. Jadi meninggalkan pergaulan itu bukannya nggak boleh gaul, tapi supaya memilih dan memilih teman untuk bergaul. Wanasu dan manusia tangkosimu dibagi ila arba'ati aqsamin, menjadi 4 jenis bagian. Jadi manusia itu ada 4 jenis. Kama qolahu seperti halnya yang dikatakan ya, manusia dibagi menjadi 4 jenis. Itu kata-kata siapa? Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, seperti yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasa, semoga menyungsikan Allah sirrahu, rahasiana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rajulun, manusia itu dibagi 4 bagian. Apa saja? Yang pertama, nanti kita tinggal introspeksi, kalian masuk yang mana?
kalian masuk kategori yang mana? Ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini Sultanul Aulia, ya. Panglimanya para wali, wali yang tertinggi, ya. Di mata Allah, panglimanya itu ya Sultanul Aulianya itu adalah Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Ini cucunya Rasul yang berkata, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, rajulun seseorang. Jadi yang pertama, seseorang la lisana, tidak mempunyai lesan, lahu bagi orang tidak punya lesan, artinya apa? Tidak pandai bicara. Wala kolba, dan tidak punya hati. Enggak bisa ngomong baik-baik, tidak mempunyai takdir lesan yang baik, enggak bisa ngomong yang baik, dan juga tidak mempunyai hati, tidak punya lesan, enggak punya hati. Orangnya hanya diem aja, goblok, lolo, pelongo kayak kebo, kayak munding, ya. Pokoknya orangnya itu hanya enggak punya lisan yang baik aja. Dan dia nggak punya hati. Wahwa dan adapun orang yang tidak punya lesan dan nggak punya hati, al-asi, yakni ahli maksiat. Coba aja kalian teliti, kalian perhatikan orang yang ahli mabuk-mabukan itu apa? Ini diem aja, dia ngalamun, nggak tahu di hatinya itu isinya apa. Minum. Penjudi juga sama gitu. Penjudi biasanya malah yang keluar itu dari mulutnya itu yang jelek-jelek, anjing, goblok, aing eleh, itu penjudi. Entah itu penjudi sabung ayam atau apapun. Jadi nggak punya dia lesan yang baik atau hati yang baik. Itu ahli maksiat biasanya. Kata siapa? Kata Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Itu al-asi, ahli maksiat. Al-gharru mereka itu tertipu. Mereka itu tertipu semua. Orang yang ahli maksiat itu hakikatnya tertipu. Kalau dia bisa melayang-layang, minum ekstasi supaya melayang, ya, menghayal yang enggak, itu hakikatnya mereka itu tertipu. Ya, rusak badannya, kesehatannya rusak, akalnya rusak, jiwanya rusak. Dia termasuk orang yang ahli maksiat. Al-ghabiyu, bodoh sekali, jahlun murakab. Jadi al-ghabiyu itu orangnya bodoh. Biasanya orang ahli maksiat itu bodoh, udah enggak susah menerima nasihat. Hatinya keras, ya. Dinasihati tidak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, kalau kalian ketemu orang yang kayak gitu, ya, ketemu orang yang ahli maksiat, ya, yang tertipu akan dunia, mereka itu goblok, ahli maksiat, fahdar maka tinggalkanlah. Jadi kalian jangan bergaul, jangan mukhalatoh dengan orang yang seperti ini. Jauhi, karena apa? Nular. Kalau kalian tadinya orang rajin, bergaul dengan orang yang goblok, orang yang nggak pernah mengaji, orang yang nggak pernah belajar apapun, orang yang nggak pernah kerja apapun, nular. Kamu nanti akan menjadi pemalas. Tinggalkan seperti itu. Antakuna ada minhum, dari mereka orang yang al-asi tadi, ahli maksiat, ya. Minhum dari orang yang ahli maksiat tadi, yang goblok, yang tertipu tadi. Wala takum, dan janganlah kalian bertempat tinggal. Enggak boleh. Cari, kalau kamu sudah di lingkungannya kok sekitar tempat tinggal kamu itu kok isinya orang kayak gitu, pindah ke rumah. Wala takum, dan janganlah bertempat tinggal atau mukim fihim, di lingkungan orang yang ahli maksiat. Fa innahum, maka sesungguhnya orang yang ahli maksiat, ahlul azabi, menjadi ahlinya orang yang mendapatkan siksa. Nah, ini nanti nular.
Coba aja, kalau lingkungan kalian, misalkan tempat tinggal kalian itu banyak orang yang ahli judi, walaupun kamu itu menahan-nahan gak ahli judi, ya kamu akan ke bawah. Kamu akan ke bawah. Makanya hati-hati. Ini mana ini Kolbi sama Zidan ini kok izin kok lama bener. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kamu mau bikin rumah, Neng ya, nanti kalau udah dewasa itu milih-milih lingkungannya bagaimana. Ya, cari lingkungan yang soleh. Karena itu nanti bisa menular. Kalau yang jahat itu juga bisa menular. Begitu juga yang soleh-soleh. Yang soleh juga menular. Tapi kalau kita ditulari hal yang soleh kan baik. Malah justru yang itu kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang ahli maksiat itu adalah orang yang nanti akan kena azab. Yang kedua bagaimana? Ya mudah-mudahan kita tidak masuk yang golongan yang pertama ini. Termasuk golongan orang yang ahli maksiat. Orang yang jenis yang kedua bagaimana? Warajulun, dan seseorang lahu bagi rajul lisanun, mempunyai lisan, bila qalbin, tapi tidak mempunyai hati. Lisannya baik, pintar ngaji, pintar pengajian, ngisi kemajian di mana-mana, tapi tidak mempunyai hati. Hatinya kosong melompong, tidak mempunyai ilmu. Kalau dia di pengajian menganjurkan, yuk kita tinggalkan barang yang haram, dia setelah mengisi pengajian mabuk-mabukan, main judi, main perempuan. Ada enggak? Ada ya, yang lesannya itu luar biasa sekali, jadi mubalik ternama ya. Tapi pulang pengajian itu dia mabuk-mabukan. Di Jawa Timur sana ada, dulu pernah terjadi, jam 4 subuh dia mabuk-mabukan, jam 6 meninggal. Padahal malamnya itu habis ngisi pengajian yang sangat luar biasa menariknya. Itu terjadi ya. Dikiranya enggak. Di TV, kalian pernah lihat TV enggak? Ada seorang yang ahlinya memberikan motivator, menjadi motivator. Wah, menarik sekali itu perkataannya itu. Wah, memberikan motivasi kepada setiap orang. Tapi akhir-akhir apa? Terbukti dia itu berbuat jahat. Berbuat jahat, tidak mengakui anaknya sebagai anaknya. Ya. Pernah ya terjadi ya di TV ya. Akhirnya habis. Itu di TV ada ya, Bapak nggak sebutkan nama, nanti menjadi namimah ya, mengadu-adu. Ya, di TV ada belum lama ya. Beberapa tahun yang lalu itu sangat terkenal sekali seorang motivator, penggemarnya banyak sekali, ratingnya tinggi, kayak ya kalau ngomong itu wah manis sekali. Tapi nggak punya hati, hatinya itu kosong, membohongi dirinya sendiri, anaknya nggak diakui, mantan istrinya dia pernah nikah kepada seseorang tidak diakui. Setelah terbongkar langsung ditutup programnya. Terjadi itu. Ustadz juga ada, bukan hanya ada. Itu hati-hati, lesannya baik, hatinya kosong, nggak diisi oleh ilmu agama. Kalau dia mengatakan, ayo jauhi barang yang haram, dia melakukan perbuatan yang haram. Jauhi itu minuman keras, habis ngisi pengajian dia minum. Terjadi dulu di Jawa Timur beberapa tahun yang lalu. Tengah malam dia ngisi pengajian, pulang pengajian dia mabuk-mabukan, jam 6 meninggal. Jam 4 itu ditemukan mabuk di tempat perempuan yang nggak benar. Ditemukan, dirawat, masuk rumah sakit, jam 6 meninggal. Itu terjadi. Itu namanya apa? Lesannya baik, hatinya busuk. Ya. Jadi hati-hati ya Neng, ketemu orang yang baik, lesannya baik, belum tentu hatinya itu baik. Kadang-kadang kita terlena akan tertarik akan lesannya. Nah, mulu-mulu, makanya Bapak itu kalau setiap orang itu selalu jaga jarak. Termasuk pada kalian ya. Kan Bapak itu nggak terlalu dekat-dekat ya dengan kalian itu. Karena apa? Ya menjaga hawa manusia itu kan penuh cobaan.
Nanti kalau terlalu dekat itu biasanya mendapatkan cobaan. Ya, biasa-biasa aja. Ketemu ya assalamualaikum, salaman, ya udah, jangan terlalu dekat. Berbincang-bincang jangan terlalu banyak yang dibincangkan. Nah, itu kita mudah-mudahan tidak termasuk golongan manusia yang kedua. Kalau yang pertama tadi ahli maksiat, yang kedua lesannya baik seolah-olah dia itu wah sempurna, tapi hatinya busuk. Dia nggak ada ajaran agama sedikit pun. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Golongan yang kedua warajulun, dan seseorang lahu bagi rajul lisanun, mempunyai lisan yang baik, bila qalbin tidak mempunyai hati yang baik. Fayantiku, rajul tadi bisa mengatakan, bisa mengucapkan bil hikmati, sesuatu yang baik, yang penuh hikmah. Tapi apa? Dia perkataannya baik, wala ya'malu, dan dia tidak mengamalkan. Jadi antara lesan dan amal dengan tindakan tidak sesuai. Jarkoni, bisa mengajarkan tapi tidak bisa menjalani, itu namanya wala ya'malu ya. Tidak bisa mengamalkan biha, dengan perkataan yang hikmah. Yad'un nasa yang mengajak-ajak manusia. Lain balik ulung, wah perkataannya baik, banyak enggak? Banyak. Sering terjadi ya, berita-berita di TV itu tiba-tiba ustadz dicokok oleh polisi. Ya kan? Itu kan perkataannya baik, ngajak ayo ibadah pada Allah, ayo beramal baik, tapi dia tidak mengamalkan. Ya da'un nasi, yang mengajak-ajak kepada manusia ilallahi ta'ala, ke jalan Allah ta'ala. Wa dan adapun rajul jenis yang kedua ini yafirru, hakikatnya lari, minhu, dari Allah. Nah, jenis yang kedua ini hanya manis di mulut tapi jahat di hati. Antara lesan dengan perbuatan tidak sama. Ini zaman akhir ini banyak sekali. Bukan hanya ada, tapi banyak sekali. Pejabat, wah, ultimatum, awas kalau kalian korupsi. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia sendiri yang korupsi. Ini yang golongan kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahwa dan adapun rajul yang masuk golongan yang kedua, punya lesan baik tapi hatinya buruk. Yafirru, lari, minhu, dari Allah. Fab'ud, maka jauhilah, minhu, dari orang yang seperti ini, rajul yang jenis kedua ini. Li'alla yahtofaka, agar tidak menyambar kepadamu, bila di lisanihi, dengan indahnya lesan dia. Ya, kalau ngomong itu menarik sekali. Enggak taunya penipu ya. Kalau ngomong menarik hati, enggak taunya menyakiti, ada sesuatu akhirnya kita ditinggalkan. Dan ya banyak kan orang yang terprovokasi, terhipnotis, ayo tabung di tabunganku ini, koperasi anu, wah indah sekali, nanti bunganya 8%. Setelah banyak yang menabung, akhirnya dikemplang uangnya, dibawa lari. Mau disamber itu. Hal yang jelek itu nular pada kita. Yang menyambar itu yang menular kepada kita, itu lesan itu. Akhirnya apa? Kita tertular menjadi tukang tipu. Tukang tipu itu kan luar biasa ya. Tukang tipu itu lesannya kalau bicara itu pandai sekali, tapi ujung-ujungnya nipu, berarti hatinya jahat. Kalau tukang tipu kok lesannya nggak pandai ngomong, wah nggak akan ada orang yang tertipu. Pasti tukang tipu itu lesannya pintar ngomong. Nah itu jauhi itu, kalian jangan bergaul. Bismillahirrahmanirrahim. Fataharrikoka maka fataharrikoka, maka akan
dibakar, maka akan membakar kamu naron, api neraka. Nah, kalau kamu bergaul dengan orang yang hanya manis di mulut tapi busuk di hati, kalian itu akan dibakar api neraka. Artinya apa? Kalian akan masuk ke neraka. Ma'asiyati, yakni ma'asihi, yakni maksiatnya rajul. Na'udzubillah min dzalik, kita jangan sampai masuk golongan yang pertama, rajul yang golongan yang pertama dan rajul yang golongan kedua. Wayak tuluka, dan akan membunuhmu. Nah, orang rajul kedua itu akan membunuh kamu. Baina qalbihi, antara hatinya. Jauhi. Manis di mulut, enggak sesuai antara perkataan dan perbuatan, itu jauhi. Nular nanti. Yang ketiga apa? Warajulun, dan seseorang lahu, bagi rajul, qalbun, mempunyai hati, bila lisanin, tapi tidak punya lesan. Wahwa, dan adapun rajul yang mempunyai hati tapi tidak mempunyai lesan, enggak pandai bicara. Siapa itu? Mukminun, orang yang mukmin. Sataro, yang menutup kepada orang yang mukmin yang mempunyai hati tapi tidak pandai bicara. Ditutupi. Siapa yang menutupi? Allah Ta'ala wa ta'ala an khalqihi, dari makhluknya. Jadi kalau ada orang punya hati tapi tidak pandai bicara, itu ditutupi oleh Allah Ta'ala dari makhluknya. Wa basaruhu, dan membuat penglihatannya bi nafsihi, wa basaruhu, dan mampu melihat orang yang mempunyai hati yang baik tapi tidak ahli bicara tadi. Bi nafsihi, mampu melihat aib dirinya sendiri. Nah, ada orang yang nggak pandai bicara, adanya hanya diem aja. Ya, itu mampu melihat terhadap kekurangannya diri sendiri, mampu melihat aibnya diri sendiri. Kerjaannya hanya diem, nggak pandai bicara, nggak pandai memberikan tabligh, nggak pandai mengajar. Itu orang mukmin. Hatinya baik sekali, diam, ya, itu biasanya ditutupi Allah. Dia hanya melihat kepada aib dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawwaro, dan menyinari dan memberi sinar qalbahu, pada hatinya seorang rajul yang mempunyai hati tapi tidak pandai bicara. Wa arafahu, dan wa'arafahu, dan mengenal dirinya. Wa'ila, bahayanya dia itu mengenali diri, tahu. Nah, karena hatinya disinari oleh Allah. Bahayanya apa? Mukhalatatin nasi, pergaulan manusia. Jadi dia itu tahu pergaulan manusia, bahayanya itu tahu. Karena apa? Hatinya disinari oleh Allah. Tahu kalau bergaul dengan si A itu bahaya, makanya saya nggak mau, makanya bergaulnya dengan si B. Wasukmal kalami, dan perkataan yang jelek. Jadi kalau perkataan jelek, yang jelek-jelek itu beliau orang yang diam, ya, mempunyai hati, nggak pandai bicara, diam. Itu tahu perkataan yang jelek itu, makanya dia diam. Fahada, maka ini orang yang diem tapi hatinya baik. Dia hanya mengenal aib pada dirinya sendiri. Kalau aibnya orang lain itu hanya sekedar tahu aja, nggak pernah mengumbar, bahkan ditutupi karena hatinya baik. Itu siapa? Fahada, maka orang yang seperti ini rajulun, seseorang, waliyullah ta'ala, yakni kekasihnya Allah ta'ala. Wali, makanya wali itu yang nggak digembar-gemborkan, tertutup. Kata siapa?
menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia ditutupi oleh Allah, diem aja, nggak banyak bicara, nggak pernah khutbah, nggak pernah menjadi mubalek, diem. Tapi yang dia kenali aib dirinya sendiri. Kalau ada aibnya orang lain hanya sekedar tahu aja, dia nggak mau gaul gitu aja. Itulah kekasih Allah. Makanya kalau kalian ingin menjadi kekasih Allah ya mudah ya sebetulnya. Kalau kalian mau mengenali diri sendiri itu aib diri kalian sendiri, ya, tahu oh, saya itu kekurangannya ini perbaiki. Tidak pernah mau mengenal aibnya orang lain. Nah, kalian menjadi kekasih Allah, tapi ya berat. Kita baru tahu kelemahan teman aja langsung dibicarakan ke sana kemari. Tahu kejelekan teman itu kita bicarakan di mana-mana. Itu berat sekali, kelihatannya sepele tapi berat sekali. Kalau bisa ya itu kalian akan menjadi kekasih Allah. Itu rajulun waliyullah taala mahfudun yang terjaga fi sitrillahi ta'ala, di dalam kerahasiaan Allah Ta'ala. Fal khairu, maka hal yang baik, kullul khairi, setiap yang baik, indahu, di sisinya. Jadi segala sesuatu kebaikan itu ya di sisinya itu yang ada hanya kebaikan, itu maksudnya. Fal khairu, maka kebaikan, kullul khairi, setiap kebaikan, indahu, di sisinya. Wah, dia itu hanya hal-hal yang baik saja. Tidak ada sesuatu yang jelek, yang jahat, yang dia lakukan, yang dia tampakkan. Yang kelihatan ya, seseorang yang mempunyai hati yang baik tapi kurang mempunyai lesan, nggak banyak bicara, itu ya nggak ada yang hal yang jelek itu. Yang ada hal yang baik-baik. Itulah disebut wali. Makanya gampang. Si fulan itu wali. Jumatan ke masjid enggak? Kalau enggak ya gampang aja. Kalau ke masjid ya berarti mungkin ada betulnya. Dia suka berbuat baik enggak? Berbuat baik selalu, berbuat jahat enggak? Kalau sekali berbuat jahat ya udah, itu namanya bukan wali. Karena wali menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu selalu dirinya itu diliputi perbuatan yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhunaka, kalau ada orang yang begini, fadhunaka, maka ambillah kamu. Ambil, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ambillah dari orang itu. Kalau ada orang kok sehari-hari perbuatannya baik, nggak pernah menampakkan berbuat jelek, ambillah. Fadhunaka, maka ambillah. Wa mukhalatatu wa mukhalatahu, dan bergaulah dengannya, dengan orang yang seperti itu. Wa khidmatahu, dan jadilah kamu pelayannya, layani itu. Makanya di setiap pesantren biasanya ada yang melayani ajengannya, ada yang melayani kiainya. Itu dalam rangka tabarruk. Kadang-kadang orangnya itu ditakdirkan bodoh karena melayani ajengan, melayani kiai, melayani aulia, dia mendapatkan berkahnya, derajatnya diangkat oleh Allah menjadi pandai. Layani itu, ambil, jadikan teman pergaulan, layani dia. Kamu ikhlas, kalau kamu bisa nyetir mobil nanti ya, beliau mau bepergian ajengan itu, ya, antarkan kamu sebagai sopirnya tanpa dibayar. Itu namanya melayani aulia atau ulama, ya. Layani, jadikan teman sebagai teman pergaulan. Fayuhibbaka, maka akan mencintai kamu. Kalau kamu melayani, bergaul dengan orang yang penuh kebaikan tadi, maka fayuhibbaka, maka Allah akan mencintai kamu. Siapa yang mencintai? Allah Ta'ala. Yang terakhir, jadi itu yang golongan yang ketiga, itu adalah golongannya para wali. Setiap tindak tanduknya fal khairu kullul khairi indah, selalu baik tingkah lakunya itu. Itulah kekasih Allah. Yang keempat,
wa rajulun dan seseorang ta'allama yang belajar, wa 'allama dan mengajar. Golongan yang keempat, ada seseorang yang kerjaannya belajar dan mengajar, wa 'amila dan mengamalkan, bi ilmihi dengan ilmunya. Kalian ini sekarang udah lagi belajar. Belajar nanti menjadi pintar baru mengajar. Setelah itu apa? Mengajar, mengamalkan dengan ilmunya, bi ilmihi. Nah, itu termasuk golongan yang keempat. Nah, Bapak ini berharap termasuk golongan yang keempat ini. Wali kayaknya nggak mungkin ya, masih jauh karena masih banyak dosa. Nah, lingkungan Bapak ya, tingkah laku Bapak masih ada dosa, masih banyak salah. Mudah-mudahan masuk golongan yang keempat itu harapan Bapak, yakni termasuk orang yang belajar dan mengajar dengan ilmunya. Nah, golongan yang keempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa dan adapun rajul yang masuk golongan yang keempat itu al-alimu. Al-alimu orang yang tahu billahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi orang yang alim itu adalah orang yang mengetahui kepada Allah ta'ala. Artinya apa? Mempunyai ilmu dan dia mau mengajarkan ilmunya tersebut serta mengamalkan ilmunya tersebut sesuai syariat agama. Itulah yang disebut orang alim atau orang yang tahu kepada Allah ta'ala. Wa ayatihi dan ayat-ayatnya Allah ta'ala, tanda-tandanya, ayat-ayatnya. Jadi tahu tanda-tanda kekuasaan Allah ta'ala di Quran dan hadis. Istauda'allahu Allah akan menitipkan. Kalau orang-orang yang mau belajar setelah pandai, mau mengajar serta mengamalkan ilmunya sesuai dengan yang ia dapatkan, maka Allah akan menitipkan qalbahu di hatinya. Nah, setelah itu dititipkan oleh Allah itu otomatis. Belajar setelah pandai menjadi alim alamah mengajarkan, Allah otomatis akan menitipkan di qalbihi di hatinya ghoroiba yang indah-indah, ilmunya akan menitipkan sesuatu yang indah-indah di hatinya, yakni apa? Ilmunya itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam hatinya. Sesuatu yang indah-indah itu akan dimasukkan ke hatinya, sehingga apa? Tingkah lakunya dengan juga indah, lesannya juga indah, bergaul sesama manusia juga dengan yang baik-baik saja. Itulah yang disebut ulama atau orang alim. Jadi mau belajar, mau mengajarkan, mau mengamalkan, itulah yang disebut ulama. Nah, kalian semua itu adalah saat sekarang dalam kondisi proses. Nah, tugasnya hanya belajar. Tapi kalau kalian sudah bisa sekarang pulang ke kampung kalian, ajarkan kepada yang belum bisa, kepada anak kecil. Berarti kalian sudah mengamalkan, belajar dan mengajarkan. Kalian otomatis walaupun masih santri termasuk golongan yang keempat, golongan ulama. Ya. Nanti hati kalian itu diisi oleh yang indah-indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hal-hal yang indah-indah itu otomatis oleh Allah dititipkan ke hati kita. Wasoroha dan membuat menjadi lapang sodrohu di dada orang rajul yang golongan keempat tadi. Liqabulul ulumi untuk menerima ilmu-ilmu. Nah, jadi dimudahkan kita dalam hal belajar. Fahdhar maka takutlah anta kholifahu untuk menyelisih. Nah, kalau ada orang yang begini, kalian jangan memusuhi. Menyelisih itu artinya memusuhi.
Kalau ke guru, ke ustadz mengajarkan kok kamu musuhi, ya takut, kalian harus takut untuk menyelisih. Artinya apa? Kalau disuruh menghafal ya kalian menghafalkan, tugas kewajiban. Kalau disuruh kira-kira kalian mampu, kalian harus sami'na wa ata'na. Saya taat dan patuh. Jangan melawan, jangan menyelisih. Kalau ketemu orang yang seperti ini, apalagi udah jelas-jelas ulama besar. Apalagi udah jelas-jelas ulama besar, jangan sekali-kali kalian menyelisihi, menentang nasihat ulama besar. Gak boleh itu menyelisih. Wa tujani bahu, dan menjauhi, menyelisih nggak boleh, menjauhi ulama juga nggak boleh, menjauhi guru juga nggak boleh. Walaupun kalian dimarah, nggak boleh menjauhi. Nanti ilmu kalian, hati kalian itu tidak diisi oleh Allah ilmu yang indah-indah. Itulah ilmu laduni. Kadang-kadang kita nggak belajar, tapi karena kita udah dikasih oleh Allah, kita taat akan hal-hal yang diperintahkan, ya dikasih oleh Allah, hati kita otomatis diisi yang indah-indah. Itulah ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu ada, otomatis Allah itu akan menitipkan. Artinya apa? Akan memberi ilmu yang kita tidak pelajari. Tahu-tahu kita bisa. Orang-orang kayak itu jangan kamu jauhi. Justru kamu dekati, hendaklah kamu atau kalian menjadi pelayannya. Kalau bisa kalian menjadi pelayannya supaya mendapatkan berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Watat ruka dan meninggalkan kamu. Arruju'a, watatruka dan meninggalkan kamu. Arruju'a menjadi rujukan ila nasihatihi, kepada nasihatnya. Jadi kalau cari nasihat ya kepada ulama yang seperti tadi, golongan rojul, seseorang yang keempat. Dia mau belajar dan mau mengajarkan serta mengamalkan isi ajaran itu. Itu tempat rujukan untuk mencari nasihat. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa jinatal arish. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa jinatal arish. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa jinatal arish. Walhamdulillahi rabbil alamin.